Oke, jadi menurut saya kegiatan seperti ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena dengan adanya proyek-proyek seperti ini bisa melatih skill siswa-siswa ya. Jadi selama ini mereka hanya belajar di sekolah, mendapat proyek tugas dari sekolah, tapi kali ini mereka mendapat tugas atau proyek langsung dari dunia industri, dan itu sesuai dengan standar industri. Jadi apa yang mereka pelajari di sekolah itu langsung mereka terapkan di dunia industri. Saya di tim ini sebagai mentor ya. Jadi mentor, saya membimbing mereka, ya, mengarahkan mereka dalam pembuatan proyek ini. Saya juga menjadi tempat bertanya juga. Jadi kalau mereka kebingungan, saya yang akan membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi selama pengerjaan proyek ini. Kendala yang saya lihat yang pertama itu waktu, ya, karena siswa-siswi yang dipilih di dalam tim ini mereka punya kegiatan pembelajaran juga, dan itu mereka harus membagi waktu. Untungnya kepala sekolah dalam hal ini bisa memberikan keringanan ya, jadi memberikan suatu kemudahan lah bagi siswa-siswi yang masuk di tim ini agar mereka itu tidak mengerjakan tugas atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru, terutama itu mata pelajaran produktif itu dapat dipending atau tidak diberi tugas sama sekali. Jadi penilaiannya itu diambil dari proyek ini. Jadi yang kedua itu adalah saya perlu memotivasi mereka agar mereka terus semangat untuk melatih kemampuan mereka untuk mengerjakan proyek ini. Jadi kalau menurut saya mereka mengerjakan proyek ini bukan hanya sekedar mengerjakan saja, tapi mereka melatih skill mereka juga, sehingga nanti pada saat mereka terjun ke masyarakat di dunia usaha, mereka sudah terbiasa mengerjakan proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang memang sesuai dengan permintaan di masyarakat. Bahas lebih lanjut mengenai deretan matematika ya. Sebelum masuk ke materi, kita saya di tim ini sebagai animator. Saya mengerjakan animasi video motion graphic di mana saya menggerakkan aset yang telah diberikan seperti karakter-karakter agar mereka bergerak dan terlihat hidup. Kesan saya saat dipilih itu senang dan gugup karena pertama kali saya ditawarkan untuk melakukan proyek yang seperti ini. Biasanya dari pagi hingga sore saya ke sekolah untuk mengerjakan animasi dan mulai mengerjakan tugas dari sekolah saat pulang. Saya sebagai mentor. Jadi kendala saya itu adalah di waktu. Jadi saya kan harus melihat atau memantau pekerjaan bagian naskah. Tidak seterusnya saya dapat memantau atau melihat pekerjaan bagian naskah. Jadi ketika mereka mengalami kendala, ya mungkin mereka hanya mau-WA saya saja. Yang pertama, ini adalah sebuah kesempatan bagi kalian untuk mengasah kemampuan kalian, menambah pengetahuan kalian, menambah pengalaman kalian. Oke, pesan saya sebagai guru untuk siswa-siswi di SMK Santa Maria, ya jadi kalian bisa lihat ini kan kesempatan yang didapat oleh teman kalian, bisa kalian jadikan motivasi untuk kalian dapatkan pengalaman, dapatkan pengetahuan, jadi di tahun kedepannya kalian bisa menjadi bagian dari tim ini. Jadi ini jadikan motivasi ya dan tetap bersemangat. Saya di tim ini di bagian scriptwriter atau penulis naskah. Jadi scriptwriter itu bekerja sama dengan pemateri. Jadi kami memilih-milih materi, kemudian menuliskan naskah-naskahnya gimana supaya teman-teman bisa menikmati animasi yang mudah dipahami. Pertama pas dipilih kaget, karena yang rekrut waktu itu manggilnya tiba-tiba, terus bilangnya kamu ada salah sama saya. Nah gitu, jadi kaget. Tapi setelah diceritakan, oh senang.
Untuk pembagian waktu pastinya agak sulit ya, karena lagi sekolah juga, tapi dari sekolah ada memberikan keringanan beberapa mata pelajaran yang berhubungan dengan produktif. Di SMK ada beberapa yang dibebaskan tugas. So I'm the music producer for this animation team to support the animation that they are making. So there are a couple of problems that I had in making the music. One is the tools aren't even there's not that much tool in the school yet. You know, for example, a sequencer, a MIDI controller. The other thing is, of course, also the idea. Getting the idea in the first place is very hard, for me at least, because I'm not used to making song in such short period of time. So those are the two struggles that I struggle with. My hope for the future of the school is to have more musicians and also more tools and like especially musical instruments, because we don't have that much right now, and especially we don't even have a keyboard. So there you go. But those are my hope for the future of this school. Di tim ini saya masuk di bagian graphic artist dan tugas saya yang utama adalah membuat aset untuk keperluan animasi. Untuk kesan pertama saya, pertama adalah kaget dan juga senang. Untuk pertama, kagetnya karena saya lagi tidur, nyenyak, tiba-tiba ditelepon oleh guru pembimbing yang saya kira tugas saya numpuk, ternyata saya direkrut oleh guru pembimbing tersebut. Senangnya karena saya enjoy dengan pekerjaan ini. Untuk pembagian jadwal, saya biasanya menggunakan malam sebagai waktu utama saya untuk mengerjakan proyek ini, ya walaupun saya yakin itu bakal bikin saya ngantuk. Pesan saya untuk kalian yang belum bergabung adalah tonjolkan skill kalian, banyakin portofolio supaya dilihat oleh guru dan juga bisa direkrut oleh pembimbing dan para guru. Saya di tim ini di bagian grafik artis. Saya di bagian grafik artis itu mengerjakan bagian aset-aset yang kemudian akan dianimasikan oleh animator kami. Kalau dari saya sih, dari guru-guru juga udah kasih keringanan, kayak beberapa tugas nggak perlu dikerjakan, jadi aman lah. Jadi saya bisa siang, saya masih bisa kerjakan tugas sekolah, malamnya saya ngerjakan tugas proyek. Untuk teman-teman yang belum bergabung, kalau ada kesempatan kayak gini, kalau bisa jangan ditolak deh. Soalnya bagus. Terus semangat project work-nya. Saya bekerja di tim ini sebagai graphic artist dan motion graphic designer. Yang pertama sih senang ya, karena memang saya dari awal itu memang tertarik kepada motion graphic. Jadi waktu dipilih itu rasanya senang banget. Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak perlu membagi waktu ya, karena tugas sekolah dan kerjaan ini sebenarnya saling berkaitan. Jadi saat di sekolah diajarkan, habis itu tugasnya dengan membuat ini kan sama-sama ya. Jadi saya buat tugas sekolah dulu, habis itu langsung bikin itu. Materinya kan sama, jadi saya bisa langsung mengerjakan. Bela negara sendiri memiliki dasar hukum yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Saya di tim ini di bagian pengisi suara atau voice over. Jadi setelah teman-teman di tim naskah sudah memberikan naskahnya, saya sebagai voice over akan memvisualisasikan naskahnya menjadi audio. Biasanya saya mengambil jam pagi, jam 9 atau jam 10 sampai sore. Saya merekam audio di sekolah, di podcast. Keuntungan saya dapat pengalaman dari cara mengambil nada voiceover dan cara mengedit audio.